Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan PP Manajemen ASN ya. Jadi tentunya teman-teman honorer atau tenaga non ASN saat ini masih menantikan dikeluarkannya aturan turunan dari Undang-Undang ASN yang baru atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Karena hanya dengan aturan turunan tersebut, teman-teman honorer atau tenaga non ASN masa depannya akan lebih jelas gitu ya. Apakah teman-teman akan bisa langsung diangkat menjadi P3K atau ASN tanpa tes atau seperti apa? Dan tentunya harapannya para honorer atau tenaga non ASN bisa secepatnya diangkat menjadi ASN tanpa tes. Dan kali ini kembali ada berita menarik berkaitan dengan informasi terbaru berkaitan dengan pembahasan PP atau peraturan pemerintah turunan dari undang-undang ASN tersebut, yaitu PP Manajemen ASN. Dan ternyata Kementerian Pan-RB mengakomodir bagaimana tanggapan atau usulan dari para honorer atau tenaga non ASN terkait dengan PP Manajemen ASN ini. Dan honorer atau tenaga non ASN tentunya bersyukur karena terus dilibatkan dalam penyusunan PP Manajemen ASN ini. Dan semoga nantinya jika sudah selesai, jika sudah dikeluarkan PP Manajemen ASN ini bisa menjawab ya kegelisahan para honorer atau tenaga non ASN, yang artinya para honorer atau tenaga non ASN ini bisa diangkat menjadi ASN tanpa tes. Dan kali ini kita akan coba lihat informasi terbaru berkaitan dengan PP turunan dari Undang-Undang ASN yang kabarnya Kementerian Pan-RB melibatkan honorer atau tenaga non ASN dalam pembahasannya. Langsung saja bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan kabar terbaru ya, berkaitan dengan PP Manajemen ASN. Diberitakan oleh cpn.com. Judulnya kabar terbaru PP Manajemen ASN, ternyata honorer dilibatkan. Alhamdulillah. Kita coba bacakan ya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara terus mengebut penyusunan rancangan PP Manajemen ASN sebagai turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. PP Manajemen ASN itu yang nantinya akan mengatur segala hal teknis mengenai pengangkatan honorer jadi P3K, termasuk kategorisasi jenis honorer untuk menentukan siapa saja non-ASN yang akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan yang mana akan dialihkan jadi P3K part-time. Dalam keterangan resmi Humas Kemenpan RB Rabu 29 November 2023, dijelaskan bahwa kebijakan penataan non-ASN menjadi salah satu isu utama yang akan dituangkan dalam PP Manajemen ASN. Untuk memperkaya perspektif dalam perumusan PP Manajemen ASN sebagai aturan pelaksanaan ini, Kementerian Pan-RB turut meminta masukan dan usulan dari tenaga non-ASN atau honorer. Hari ini kita ingin menyerap aspirasi dan masukan dari Bapak Ibu agar kami bisa menuangkan kebijakan turunan Undang-Undang ASN yang implementatif dan lebih baik lagi dalam RPP Manajemen ASN, ujar PLT Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Agus Yudi Wicaksono dalam dialog publik Undang-Undang ASN di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Selasa 28 November 2023. Pada kesempatan tersebut, Yudi menyampaikan terdapat 7 agenda transformasi dalam Undang-Undang ASN, yaitu 1. Transformasi rekrutmen dan jabatan ASN. Kemudian 2. Kemudahan mobilitas talenta nasional. 3. Percepatan pengembangan kompetensi. 4. Penataan tenaga non-ASN. 5. Reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. 6. Digitalisasi manajemen ASN. 7. Penguatan budaya kerja dan citra institusi. Yudi memastikan bahwa pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap penanganan tenaga non-ASN. Pada prinsipnya, penataan tenaga honorer ini menjaga agar tidak terjadi PHK massal, tidak menyebabkan penurunan penghasilan yang selama ini diterima tenaga non-ASN, serta tidak menyebabkan pembengkakan anggaran. Kemudian dijelaskan juga bahwa
Pemerintah telah menyusun sejumlah arah kebijakan terkait penataan tenaga non-ASN. Salah satunya mengalokasikan kuota 80% untuk honorer K2 dan honorer yang telah mengabdi dalam rekrutmen ASN 2023. Jadi, tenaga non-ASN yang telah lama mengabdi diprioritaskan dalam skema penataan tenaga non-ASN yang ditargetkan selesai paling lambat Desember 2024 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tutur Yudi. Tenaga non-ASN yang masuk dalam skema penataan tersebut juga akan dievaluasi kinerjanya sama dengan pegawai negeri sipil. Lebih lanjut, Yudi menjelaskan terkait reformasi pengelolaan kinerja yang nantinya akan diatur dalam RPP Manajemen ASN. Pengelolaan kinerja pegawai nantinya tidak hanya sekedar merencanakan di awal dan mengevaluasi di akhir, tetapi fokus pada bagaimana memenuhi ekspektasi kinerja yang didialogkan dengan pimpinan. Sejalan dengan itu, maka kinerja individu harus mendukung keberhasilan kinerja organisasi, imbuh Yudi. Lebih jauh, pengelolaan kinerja pegawai nantinya tidak hanya sekedar menilai kinerja pegawai atau performance appraisal, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengembangkan kinerja pegawai atau performance development. Kemudian, evaluasi kinerja menjadi dasar pemberian penghargaan dan pengakuan serta pengembangan talenta dan karir, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan bahwa pemerintah dan DPR sepakat agar tidak ada PHK massal bagi tenaga non-ASN. Doli menilai hal ini penting mengingat tenaga non-ASN atau honorer telah menjadi bagian dari mesin birokrasi yang andal dalam menyokong penyelenggaraan pelayanan publik selama ini. Langkah pemerintah dan DPR sudah optimal dalam memperjuangkan nasib tenaga non-ASN selama ini. Mohon kita bersama-sama untuk mengawal tersusunnya aturan pelaksanaan ini, kata Doli. Jadi itulah berita atau informasi berkaitan dengan kabar terbaru terkait PP Manajemen ASN ya, yang alhamdulillah honorer atau tenaga non-ASN dilibatkan dalam penyusunannya. Dan semoga dengan keterlibatan honorer atau tenaga non-ASN ini, aspirasi mereka benar-benar bisa ditampung dan benar-benar bisa dituangkan di dalam PP Manajemen ASN yang tujuan utamanya para honorer atau tenaga non-ASN bisa lebih sejahtera dengan diangkatnya mereka menjadi ASN tanpa tes gitu ya. Kita tunggu saja, semoga PP Manajemen ASN ini bisa segera dikeluarkan dan semoga secepatnya ya. Tidak sampai, katanya kan bulan April 2024 kalau nggak salah ya. Semoga sebelum itu sudah bisa dikeluarkan. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.